Nah, gini, kita harus lihat benang merahnya dulu ya. Tentunya ya lebih dahulu menyampaikan sudah kebiasaan saya teriak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya lihat dulu runutannya ya. Yang namanya menjiplak pencipta lagu harus kita lihat dulu benang merahnya. Kalau seandainya hak cipta tersebut dimanfaatkan untuk dikomersilkan atau untuk mencari keuntungan ya, dengan menjiplak karya orang lain, itu kena undang-undang hak cipta. Tapi kalau seandainya itu dinyanyikan apakah di tempat umum atau di mana hanya untuk sekedar hiburan, saya rasa sah-sah saja secara hukum. Jadi ini saya harus luruskan masalah dulu ya. Nah, kalau seandainya pihak pencipta ini merasa keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Lesti Kejora, tentu harus dilihat runutannya. Kalau memang fakta-fakta bahwa yang diciptakan ini dimanfaatkan oleh seseorang untuk mencari keuntungan tadi, ini yang perlu dipertanyakan. Nah, tentunya nanti dalam pemeriksaan nanti kan akan dilihat nanti benang merah tujuanmu untuk melakukan itu untuk apa. Yang pertama. Yang kedua, apakah ini seolah-olah bahwa ini atas nama diri pribadimu untuk memandangkan lagu tersebut seolah-olah bahwa ini adalah ciptamu sendiri? Nanti kita lihat. Ini kejelian daripada penyidik melihat ya. Sekali lagi saya sampaikan, kalau memang betul-betul dia terkena undang-undang hak cipta, ya terkena pasal 130 juga kena juga. Tapi masalah nanti sanksi hukumnya serahkan kepada penyidik. Di ayat berapa nanti dilakukan itu kan urusan penyidik, bukan urusan saya. Kira-kira itu rekan-rekan ya. Tapi kalau konsepnya dia nyanyi di acara stasiun TV sendiri, itu yang harus dikenakan itu dari pihak stasiun TV-nya atau memang mandiri nggak jasa penyanyinya? Kembali lagi seperti apa yang saya katakan tadi, saya bisa saja di dalam acara pesta, di acara hiburan, apakah itu televisi dan lain sebagainya, saya diminta untuk menyumbangkan suatu lagu, saya nyanyikan lagu walaupun ciptaan orang lain. Nah, tujuan saya menyumbangkan lagu ini apakah untuk pribadi saya atau untuk konsumsi saya, supaya orang tahu bahwa ini adalah saya yang memilikinya dan saya mendapatkan keuntungan dari hasil lagu yang saya sampaikan. Itu baru kena. Kalau seandainya enggak, ya sah-sah saja. Jadi kita luruskan dulu masalah ya. Jadi saya tidak membela Nia, tidak membela Lestinya. Nah, tinggal kita lihat alur penyidikan nanti ke arah mana. Kira-kira gitu kan ya? Oke. Tadi dari pengacara yang pelapor sendiri juga bukan satu atau dua lagu, malah lebih dari 2 lagu untuk menyanyikan lagu itu. Dan dia juga sudah mensomasi, tapi tidak ada tanggapan. Malah dia melempar bahwa nanti urusan sama pengacara. Dalam substansi hukum itu gimana? Nah, kalau itu memang benar salah ya. Seharusnya pada saat pengacara pelapor itu melapor atau mensomasi orang yang menyanyikan lagu itu, harus dijawab bahwa mohon maaf bahwa lagu ini saya sampaikan, saya kumandangkan hanya sekedar untuk hiburan, tidak ada indikasi yang lain. Tapi kalau dibilang kita lihat di pengadilan, berarti dia ada indikasi untuk mendompleng kebesaran ciptaan lagu seseorang untuk mencari keuntungan. Paham kira-kira rekan-rekan ya? Jadi itu formulasi hukumnya seperti itu. Nah, saya sangat sayangkan kalau yang disomasi itu nggak mau jawab, padahal yang disomasi pengacaranya. Nah, jawab dong. Kalau memang ditanyakan secara hukum, jawab secara hukum. Kalau memang tidak merasa bahwa mempublikasikan untuk cari keuntungan, saya nggak merasa. Tapi kalau seandainya kamu diam, ya berarti ada indikasi itu. Tinggal kepiawaian penyidik nanti menelusuri kemana lari benang merahnya. Ya kalau memang sah fakta bahwa dia menjiplak ciptaan lagu, dia kena undang-undang hak cipta. Kira-kira gitu, kira-kira kan ya? Pasal yang dikenakan, Ya, pasal yang dikenakan undang-undang. tergantung nanti penyidik. Oke. Ya. Pokoknya undang-undang hak cipta tentang masalah produk lagu yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yang tidak layak untuk dikumandangkan, macam-macam nih. Tapi termaktub dalam undang-undang hak cipta. Mungkin dikatakan pasal 109, 113 mungkin. Itu menurut kita. Menurut penyidik belum tentu. Nah, kasih saya aja, serahkan aja penyidik nanti. Ya. Nanti biar domain penyidik yang menelusuri pantas dan layaknya dikenakan di mana. Kira-kira itu, rekan-rekan ya. Tapi kalau nyanyi untuk hiburan, seperti nyanyi untuk menghibur di acara program stasiun TV, harusnya nggak bisa dikenakan ya. Ya kalau sekedar hiburan ya enggak dong. Iya, karena kan ada
pro kontranya juga dibilang kenapa baru sekarang nih, apa karena mentang-mentang Ahmad Dhani versus Agnes makanya sekarang jadi diramein lagi gitu. Biasa yang namanya situasional seperti kayak gini kan kadang-kadang aja yang dompleng ada dan lain sebagainya. Tapi yang saya jelaskan tadi sesuai dengan akidah hukum. Kalau itu dikumandangkan hanya mencari hubungan, cari hiburan, tidak ada relevansi hukumnya. Karena semua orang namanya lagu diciptakan untuk dinyanyikan orang lain juga, tapi untuk hiburan. Tapi kalau seandainya dia merasa untuk bisa mengkomersilkan ini dengan seolah-olah dia sebagai pencipta dan pemilik hak yang saya kena dia. Satu aja saya petik tadi, kalau betul apa yang dikatakan media tadi sudah dilakukan somasi tapi diabaikan, itu berarti ada indikasi. Kalau memang dia benar, dia akan jawab saja. Nah, saya kan cuma hiburan kok. Kan nggak susah kan jawab itu. Kita rekan-rekan ya. Oke?